Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat 29. Saya mulai dari ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya tercatat di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia dan berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mengerti firman Tuhan dan mau melakukannya. Baik saudara, kita melihat dalam ayat ini ada dua peristiwa. Ada dua gunung yang didatangi. Dalam perjanjian lama, Gunung Sinai, di mana Tuhan menurunkan hukum Musa, hukum Taurat melalui Nabi Musa. Ini menggambarkan bagaimana orang beribadah dahulu di perjanjian lama. Ketika itu kalau Allah berbicara melalui gunung itu bernyala. Kalau saudara pernah menonton film 10 Perintah Tuhan, The Ten Commandments, situ kelihatan saudara bagaimana gunung itu bergetar mengeluarkan api. Dan gunung itu bisa disentuh, tapi dengan syarat orang itu harus memang dipanggil oleh Tuhan seperti Musa. Jadi kalau tidak dipanggil oleh Tuhan, siapa yang menyentuh atau dekat gunung itu, dia akan mati. Bahkan kalaupun binatang ada dekat dengan gunung itu, dia harus dilempari supaya jangan terus masuk naik ke gunung itu, dia akan mati. Di situ kedengaran suara yang sangat mengerikan kalau Allah berfirman. Orang menjadi ketakutan mendengar suara Tuhan. Ya, tidak ada yang sanggup mendengarnya. Bahkan Musa sendiri pun tidak sanggup mendengar suara Tuhan ketika dia dipanggil kepada Tuhan. Ini menggambarkan dalam perjanjian lama bagaimana orang beribadah menurut hukum Taurat. Ada imam yang memberikan korban dan lain sebagainya menurut hukum-hukum dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat dalam ayat ini, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, ayat 20. Bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Begitulah tentang kekudusan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa dekat dengan Dia.
Sebab kita adalah orang berdosa, saudara. Itu perjanjian lama. Sehingga kalau ada orang dulu mau minta ampun dosa, ada pengantara yaitu imam besar. Harus memberikan binatang, tentu memerlukan biaya untuk membeli korban itu dan lain sebagainya. Dan juga korban bagi imam itu sendiri dan juga bagi jemaat. Ya, satu ritual yang sangat berat dilakukan. Masa itu telah berlalu ketika orang datang menghadap Tuhan ke Gunung Sinai, yang terus diwakili oleh umat perjanjian lama, yaitu orang Yahudi atau orang Ibrani. Surat Ibrani ini dituliskan kepada orang Ibrani atau orang Yahudi yang sudah beragama Kristen. Jadi mereka transisi dari hukum Tuhan di perjanjian lama, yaitu Musa, dengan mengikuti hukum Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia-Nya oleh iman orang bisa diselamatkan. Mereka mendapat penganiayaan menjadi orang Kristen, sehingga mereka sulit mengikuti jalan atau ibadat orang Kristen itu. Mereka melihat orang-orang Yahudi beribadah sangat tertib, teratur, ada imam besar, ada korban. Begitu indah mereka melihat ibadah-ibadah itu, sehingga mereka takut tetap menjadi Kristen karena penganiayaan. Mulai mereka bimbang menjadi orang Kristen. Kayaknya kita harus kembali lagi ke ibadah yang lama, dengan cara-cara yang lama itu, memberi korban, datang kepada imam, dan lain sebagainya. Itu sebabnya surat ini dituliskan. Sebelum surat ini, kita sudah mendengar beberapa waktu yang lalu firman Tuhan, kisah di atas, di pasal 12 ini, yaitu tentang Esau dan Yakub. Selesai kisah itu di mana Esau tidak menghargai hak kesulungan, yaitu tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga dilanjutkan dalam ayat yang ke-18, dibuat judulnya pasal ini tanggung jawab yang berat kita sebagai orang Kristen. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Kita sekarang ini, kita tidak lagi beribadah kepada hukum Musa, pergi ke gunung yang dapat disentuh dan lain sebagainya. Bukan. Kita pergi kemana? Dia selanjutnya dikatakan, kita pergi ke Gunung Sion. Ke Gunung Sion. Gunung Sion itu merupakan satu dataran tinggi. Di situ ada kota Yerusalem yang sekarang masih ada. Di situ ada Bait Allah. Disebut juga sebagai kota Daud. Itu di bukit. Itu gambaran daripada sorga. Di situ ada Bait Allah. Di situ ada hadirat Allah, ada rumah roti. Di situ juga Yesus disalibkan, menjadi korban. Jadi sekarang kita bukan lagi ke Gunung Sinai, tetapi ke kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga, di mana di sana sudah ada pendamaian bagi kita. Tidak lagi memakai korban binatang tadi, tidak diperlukan lagi imam-imam, sebab sudah ada imam besar yang menjadi penengah, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana kita datang ke sana, saudara. Ayat 22 kita perhatikan dalam kitab kita. Tetapi kamu sudah datang. Di situ kita menjadi Kristen. Kita sudah datang ke Bukit Sion. Itu dataran tinggi. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Jadi bukan kota yang sekarang ini ada, tapi gambaran surga. Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat yang ada di surga, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Orang-orang yang sudah terdaftar di surga itu baru nama, saudara. Dan kepada Allah, itu Bapa di surga, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini orang-orang yang mati syahid
Mereka telah disempurnakan ada di surga. Dan kepada Yesus, kalau tadi Tuhan yaitu Allah Bapa yang menghakimi, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Yesus sebagai pengantara. Kalau dahulu pengantaranya imam besar dalam perjanjian lama, mereka harus mengorbankan setiap domba yang dibawakan oleh jemaat. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya sebagai pengantara. Selanjutnya dikatakan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, bukan lagi perjanjian lama, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, itulah darah Yesus. Kita akan melihat kembali darah Yesus lebih kuat, dia berbicara untuk menyelamatkan daripada darah Habel. Saudara tahu ketika Kain membunuh Habel, darahnya itu berteriak dan sampai ke surga teriakannya. Darah Yesus juga berteriak. Kita akan lihat darah itu, saudara, dan dialah yang menyelamatkan kita. Kita ditutupi oleh korban darah anak domba itu. Itu sebabnya kita harus menghargai darah Yesus. Kita selalu menyanyikan tentang darah Yesus. Kita akan melihat darah itu, saudara. Dia bisa berbicara yang lebih kuat bicaranya daripada darah Habel. Jadi saudara, kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus menghargai keselamatan itu. Tapi dengan catatan, kita masih dalam status nama kita terdaftar. Kita belum sampai di sana. Untuk bisa kita sampai di sana dalam perjalanan hidup kekristenan ini, perlu kita menjaga diri. Saudara, kalau saudara sudah terdaftar di satu perguruan tinggi negeri, udah lulus, belum masuk kuliah, belum tamat, tiba-tiba saudara suka main-main, akhirnya kecelakaan. Udah terdaftar, sampai di sana nggak sampai karena kecelakaan, karena main-main. Saudara, banyak orang udah bangga, aku udah Kristen, aku udah diselamatkan dengan iman. Itu baru nama, baru terdaftar, belum nyampe. Selama di dunia suka-suka, nggak pernah beribadah, nggak pernah melayani, nggak pernah korban. Sampai, tunggu dulu. Itu sebabnya perlu kita menjaga. Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jadi bisa kita sekarang Kristen, besok-besok menolak. Ada yang murtad dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati, cobaan di luar cukup banyak. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Banyak orang menolak firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau mendengar khotbah, tidak mau membaca Alkitab. Jangan kita menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, perhatikan ayat ini, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, kan ada banyak orang menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan di bumi ini, tidak luput. Ini orang-orang perjanjian lama, tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Kita akan ditolak kalau kita tidak mau terus datang kepada dia yang berfirman. Waktu itu, artinya nanti, waktu itu ketika Tuhan Yesus datang, suaranya akan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ini janji Tuhan. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Ketika jelang Tuhan Yesus datang, Tuhan akan menggoncangkan bumi ini dengan berbagai masalah. Tergoncang iman orang Kristen. Ada yang tidak kuat karena penderitaan, karena penyakit, aniaya, dan lain sebagainya. Atau mungkin tidak kuat karena berkat melimpah harta yang ditawarkan oleh orang dunia, dia meninggalkan Tuhan. Jadi goncangan bisa datang sama kita, pencobaan bisa datang sama kita yang membuat kita meninggalkan Tuhan, tergoncang.
Tuhan akan datang menggoncang. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kita akan melihat tanda-tanda keajaiban di angkasa, di langit, membuat orang makin takut. Pemandangan-pemandangan yang mengerikan, antariksa, galaksi yang tidak biasanya, dan lain sebagainya. Tuhan akan goncang. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Artinya akan ada perubahan dari yang biasa pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak bisa tergoncangkan? Yaitu janji Tuhan, keselamatan surga. Demikian juga kita yang tidak akan tergoncangkan kalau kita bertahan, tapi semuanya akan digoncangkan dan akan terlihat mana yang tidak tergoncangkan. Ada satu pengujian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Banyak cobaan terhadap kekristenan di dunia, termasuk di Indonesia. Ada gereja mulai ajarannya lari dari ajaran firman Tuhan yang menyatakan keselamatan itu karena perbuatan dan lain sebagainya. Saudara, ada macam-macam pengajaran. Ada agama-agama lain yang menyerang kekristenan habis-habisan. Saudara melihat debat-debat di YouTube atau di berbagai tempat yang menyerang iman kekristenan. Dan kalau kita tidak kuat firman Tuhan, jemaat kalau mau kuat harus mengerti firman Tuhan, harus baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita gampang digoncang iman kita. Kita gampang tinggalkan Tuhan. Baca aja belum tentu mengerti, kita bisa tinggalkan Tuhan. Ya saudara, ada yang menggoncang kita, membuat kita mulai meninggalkan iman kepada Tuhan. Tapi ingat dikatakan, kita harus menjadi orang yang kuat. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, berbagai upaya orang menjatuhkan iman kekristenan tidak tergoncangkan. Dan kita juga kalaupun datang masalah, penderitaan, sehebat apapun, atau tawaran yang membuat kita berani meninggalkan Tuhan sebab harganya mahal, kita mendapat jabatan, kita mendapat ini itu, kita tinggalkan kekristenan. Jangan saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan, sebab kita hidup di dunia ini tidak begitu lama, dan akhirnya kita akan menghadap pengadilan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Saudara, iman di dalam Kristen itu menjadi keselamatan. Kita mengucap syukur buat hal itu. Yang kedua, kita mengucap syukur buat semua apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau saudara dapat berkat, mengucap syukur. Kalau saudara ditambahkan umur, mengucap syukur. Kalau saudara naik pangkat, mengucap syukur, dan lain sebagainya. Mengucap syukur itu penting. Bahkan saudara masih hidup hari ini bernafas dengan gratis, saudara perlu mengucap syukur. Yang selanjutnya yang diingatkan sama kita selain mengucap syukur, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Karena apa? Ada cara yang tidak berkenan kepada orang Ibrani. Mereka udah Kristen tetapi masih mempersembahkan korban, masih mengikuti hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Mereka terus mengikuti. Di satu sisi percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, cara itu cara yang tidak berkenan. Demikian juga kita, saudara, dalam beribadah harus cara yang berkenan. Bagaimana cara yang berkenan? Nomor satu, memang kita punya niat untuk datang kepada Tuhan, bukan sekedar mengisi waktu. Itu nomor satu. Jadi kalau kita mau menghadap Tuhan, kita harus mempersiapkan diri.
Sama seperti kalau kita satu kali diundang ke istana menghadap presiden, siapkan diri untuk menghadap presiden. Cara berpakaian, ada dress code-nya harus bagaimana. Ya, nggak mungkin pakai kaos oblong atau pakai kets sepatu karet. Nggak mungkin saudara kunyah karet, gula-gula karet sambil ke sana. Bapak Gembala kalau dulu di situ memperhatikan semua di depan, yang bernyanyi satu persatu. Bagi anak muda, khususnya yang laki-laki, jangan sembunyi di belakang sambil ngunyah karet atau ngobrol. Ini penting. Cara beribadah yang benar. Bernyanyilah. Sebab apa? Tuhan melihat kita. Kita kan mau menghadap Dia. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan melihat kita. Dia melihat, ngapain kita datang kalau bukan untuk Dia? Ngapain? Jadi ada mata yang melihat. Bahkan apa yang kita kasih Dia lihat. Gak pernah mendengar firman Tuhan, ada persembahan seorang janda miskin. Tuhan katakan ini lebih hebat daripada orang kaya, itu persembahannya. Persembahan kita pun Dia tahu. Apakah itu yang terbaik, ataukah kita memang itu sisa-sisa. Dia lihat semuanya. Jadi saudara, selain kita mengucap syukur ini penting saudara. Kalau orang Kristen mengucap syukur, bisa dia naik pangkat. Wah, udah mulai dengan kebaktian. Tapi diawali dengan kebaktian, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi karena banyak minuman keras, diakhiri dengan mabuk. Itu tidak bagus mengucap syukur seperti itu. Iya. Tahun baru, orang berdoa. Malam tahun baru. Malam tahun barunya, diakhiri dengan mabuk semua. Itu bukan mengucap syukur. Ini perlu kita lihat mengucap syukur itu bagaimana. Itu nomor satu. Yang kedua tadi itu beribadah. Kalau kira-kira hati belum mau, gak usah. Karena apa? Tuhan justru akan menghukum. Itu sebabnya di ayat-ayat ini kata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia menghukum sia-sia semua ibadah itu. Karena dia gak terima. Dia justru menghukum. Datang gak benar. Dalam perjanjian lama kalau ada orang memberi persembahan, ya, binatang itu dikasih buta, timpang, luka-luka, cacat. Itu justru Tuhan hukum. Bukan dia memberi dosanya. Memang imam menerima, tapi Tuhan menghukum orang itu. Api yang menghanguskan. Jangan saudara pikir, kasih karunia diselamatkan, Tuhan itu baik, dia rela mati, begini begitu. Jangan lupa, dia adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau kebaktian, jangan suka ngobrol. Jangan di bangku itu sambil ngunyah-ngunyah karet, sampah di mana-mana. Itu salah. Kalau kira-kira bau bulunya yang lubang dibetulin. Jangan keluyuran. Api yang menghanguskan. Berpakaian yang sopan. Seperti itu. Mari kita melihat ayat ini. Selain kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi ada cara-cara yang gak berkenan beribadah itu. Gereja bukan panggung hiburan. Gereja pada awalnya, termasuk ketika Tunis datang, itu sangat sederhana. Tidak ada mikrofon yang hebat. Dia berkhotbah di bukit dengan ribuan orang. Petrus ketika berkhotbah bertobat 3.000 orang, tidak ada mic, tidak ada loudspeaker, tapi bisa kedengaran kemana-mana. Dia membaptis 3.000 orang, dibantu teman-temannya, tidak sakit. Tidak ada peralatan musik, sound yang hebat, tidak ada penari-penari. Di ibadah-ibadah ritual perjanjian lama juga seperti itu. Seringkali kita sibuk memperhatikan penampilan fisik, tetapi kerohanian kita tidak perhatikan. Untuk kita sampai di surga yang selamat, bukan jasmani, bukan pakaian kita, bukan aksesori, bukan alat musik kita. Tuhan tidak melihat peralatan musik, walaupun itu sangat penting, sangat penting. Tapi seringkali kita lupa perkara rohani. Ya, itu yang Tuhan mau nilai.
Para penginjil tidak membutuhkan peran itu. Yang dibutuhkan adalah berita firman Tuhan disampaikan. Kita sibuk sekali dengan berbagai aksesori. Kita lupa dengan pengajaran. Ya, kita lupa dengan pengajaran firman Allah, pengajaran tentang doktrin, pemahaman tentang Allah Tritunggal, pemahaman tentang pentingnya baptisan air, pemahaman tentang pentingnya baptisan Roh Kudus, pemahaman tentang pentingnya iman kepercayaan dan lain sebagainya. Pemahaman pentingnya melayani, pentingnya berkorban, pentingnya berpuasa dan lain sebagainya. Kita sibuk dengan yang lain yang hanya sifatnya fisik, tidak sampai menyentuh perubahan karakter atau sifat kita. Hati-hati, gereja sekarang lebih memusatkan diri kepada penampilan, baik gedung dan lain sebagainya, tetapi kerohanian sama sekali tidak, sehingga orang pergi ke gereja yang satu bergeser ke gereja yang lain. Ada orang ke gereja itu untuk mencari sambutan hangat orang, untuk meminta panggung di mana aku bisa melayani, di mana aku bisa ini, bahkan aku bisa dihargai talentaku, skillku. Kalau udah seperti ini saudara, jauh daripada kehendak Tuhan. Jauh daripada kehendak Tuhan. Berapa waktu yang lalu kita mendengar firman Tuhan tertanam di satu gereja, bukan menjadi orang yang keliling-keliling. Dan di situ kita berbuah di rumah Tuhan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya dikatakan setelah kita bersyukur dan kemudian beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, kemudian dengan hormat dan takut. Jadi kalau kita beribadah itu memang kita ada rasa hormat kepada Tuhan. Kalau kita jumpa sama pejabat, pagi Pak, seperti itu dan lain sebagainya. Kita jumpa dengan tamu-tamu undangan yang lain, selamat pagi, mau duduk pun permisi, ya, duduk kan begitu. Kalau kita mau ke gereja belum tentu seperti itu. Jumpa sama kamu, hei, Bu, ngomong salut, apa kabar? Ayo masuk ke dalam. Bukan ngomong-ngomong yang lain. Ya. Ini perlu kita ada rasa hormat. Oh, ini orang tua. Mari Pak duduk di depan. Oh, ini jemaat baru. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah di sini. Di mana tinggal? Ini semua kita nggak mau tahu semuanya. Perlu kita memperbaiki kehidupan kerohanian kita, saudara. Kita harus ada rasa hormat. Oh, sekarang aku memasuki lokasi gereja, GP di Eklesia, rubah semua sikap. Baru lokasi aja ya, belum lagi ke dalam. Harus tahu kita lagi di mana ini. Oh, lagi ke tempat teman. Kita harus tahu aturan di rumah itu. Masuk halaman gerbang rumah, kita tahu ini bukan rumahku. Seperti itu, masuk ke pasar, ada aturannya semua. Tidak ada yang sembarangan. Setelah itu dikatakan dalam ayat ini, dengan hormat dan takut. Takut. Harus ada sedikit takutnya yang bertuhan itu, yang bergereja itu, yang bergembala itu. Rasa takut itu perlu ada. Kalau saudara tidak ada takut, Tuhan kita memang nggak kelihatan, tapi saudara harus ada rasa takut. Aku lagi datang ke rumah Tuhan, kan begitu. Aku lagi datang ke bait Allah. Ada rasa takut. Memang Tuhan tidak kelihatan, tapi Dia melihat kita. Amin Bapak Ibu. Ini takut ini penting. Jumpa majelis jemaat, jangan sembarang juga, ada sedikit takut. Takut. Kadang-kadang kita sembarangan, jumpa Bapak Gembala juga, bagaimana? Mesti ada rasa takut, karena itu yang kelihatan. Itu yang kelihatan, yang mengajar kita. Demikian juga yang lain pelayan-pelayan. Pokoknya mesti ada rasa takut sama Tuhan. Bukankah sering kita mendengar kalimat mengatakan, orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Itu aja pernah dibilang Tuhan. Walaupun bagaimana kelakuannya, kita bilang itu Tuhan. Pada jauh daripada sifat Tuhan. Bagaimana dengan seorang hamba Tuhan? Ada rasa takut? Ada rasa hormat? Paling tidak kita kalau udah bergereja, kita tahulah sopan santun dalam berpakaian,
Tidak ada berbicara-bicara, bisik-bisik, makan-makan. Terus tahu, jangan keluar masuk bikin kotor. Memang gereja sederhana, tapi ingat, ini didirikan sebagai gereja. Batu fondasi ketika letakkan batu didoakan sebagai gereja oleh hamba-hamba Tuhan. Lokasi ini izinnya buat gereja, bukan buat yang lain. Fokus kegiatannya kegiatan gereja, bukan juga olahraga. Bukan, kegiatan yang bersifat kerohanian. Itu nomor satu. Kita harus ada rasa takut, rasa hormat. Alasannya ayat 29. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Kenapa kita perlu beribadat dengan cara yang berkenan kepadanya? Kenapa kita diminta untuk hormat dan takut? Alasannya, ada akibatnya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi sisi sifat Tuhan itu ada dua. Satu begitu lembut, pemaaf, pendamai, pengampun, penyayang. Tapi di sisi yang lain, dia juga pemarah. Bahkan dia penghukum, dia pembalas. Di satu sisi dikatakan, ayatnya mengatakan, dia tidak membalas seperti yang kita lakukan, sebab dia panjang sabar. Tapi di ayat yang lain dia mengatakan, dia Allah yang membalas setiap perbuatan orang menurut perbuatannya. Seolah-olah kita mengatakan bertolak belakang. Bukan. Sifat Tuhan selalu ada dua. Dia bisa manis lembut, dia bisa kejam. Dia bisa mengampuni satu sisi, tapi dia bisa menghukum. Dia bisa memberkati, dia juga bisa menghabiskan. Itu sifat Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan beribadah dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Mengucap syukur, hormat, takut akan Tuhan, cara yang berkenan, beribadah dengan sungguh. Ketika bermain musik di depan, jangan berpikir saya sedang manggung di GPD Indonesia, tampil sebagai pemain bass. Jangan lupa, saudara sedang melayani Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Harus hormat di hadapannya. Bagaimana aku berusaha? Aku sekarang melayani Dia. Tuhan, aku ada di hadapan memuji Engkau melalui talentaku gitar ini. Pakai pakaian yang sopan. Seperti itu. Tuhan, aku melayani sebagai singer. Jangan juga di sana bermain-main. Aku sedang bernyanyi buatmu, bukan sekedar dia jemaat. Aku sedang memuji Tuhan. Menarik tamborin, semua kita. Ketika gembala berbicara, dia berbicara atas firman Allah, bukan atas dirinya, bukan untuk kemauannya. Dan khotbah itu bukan hanya buat jemaat, tapi juga buat dirinya. Ya, harus dipertanggungjawabkan apa yang diucapkan sesuai nggak dengan firman Tuhan. Semua kita saudara harus ada rasa takut, cara yang berkenan. Beribadah sangat kompleks, memuji, menyembah Tuhan, melayani, berkorban. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin Bapak Ibu. Api yang menghanguskan. Memang dia murah hati. Dia telah mengampuni kita. Kita akan bertemu di Bukit Sion, Yerusalem yang baru. Bertemu dengan Bapa, bertemu dengan malaikat-malaikat kudusnya. Bertemu dengan darah itu, darah pemercikan yang lebih hebat suaranya daripada darah Habel yang berteriak-teriak. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Bertemu dengan roh-roh yang telah disempurnakan. Orang-orang yang sudah sampai di sana telah sempurna. Kita bertemu dengan Dia. Tapi sebelum kita sampai di sana, kita diminta beribadah. Beribadah dengan cara yang benar. Sebelum nanti beribadah di surga, beribadah di bumi, cara yang benar. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu.